Baik, pada pertemuan kita yang pertama kemarin dari kitab Mukhtasar Sarimul Maslul ala Syatimir Rasul. Ya, kitab Mukhtasar Sarimul Maslul. Siapa yang nulis? Enggak. Fahri. Siapa penulis ini? Ini nama penulisnya aja lupa nih. Kamu mana pecinya? Pakai. Siapa penulisnya? Al-Allamah Badruddin Al-Ba'li. Ya. Kita masuk kepada mas'alatul mula. Ya, jadi ada 4 persoalan yang dibahas dalam kitab Sarimul Maslul yang dibuat ikhtisarnya, ringkasannya oleh Badruddin Al-Ba'li. Yang pertama tentang hukum orang yang mencaci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik yang mencaci Nabi ini seorang muslim atau dia itu seorang kafir. Kemarin sudah dibahas ya bahwa kesimpulannya apa kesimpulannya? Kalau yang mencacinya muslim, hukumnya apa? Yuqtal bila khilaf. Enggak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa pelakunya dibunuh. Pelakunya dibunuh. Kemudian kalau yang melakukannya adalah seorang kafir. Nah, di sini ada khilaf. Ya, siapa yang menyelisih dalam persoalan ini? Al-Imam Abu Hanifah. Baik, kita baca lagi Tahrirul Qaul di halaman 32. Qala wa tahrirul qauli anna as-sabil muslim yuqtal bila khilaf. Kesimpulan dari persoalan ini bahwa ya kalau yang mencacinya adalah seorang muslim, hukumnya dibunuh tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Artinya ijma'iyah, hukumnya ijma'. Khilaf terjadi berkenaan dengan ya kalau yang membunuhnya ya seorang kafir. Qala wa huwa madhhabul a'immah al-arba'a wa ghairihim. Dan ini adalah pendapat para imam yang 4 dan selain mereka. Ini kalau yang mencacinya muslim. Qala wa in kana dhimmiyan qutila aidan inda Malik wa ahli Madinah. Tapi kalau yang mencacinya itu adalah seorang kafir dhimmi, hukumnya juga dibunuh menurut pendapat Malik dan penduduk ahli Madinah. Ya, menurut ulama ahli Madinah. Ya, kita tahu tadi ya, dan kemarin juga sudah dibahas bahwa yang menyelisih di sini siapa? An-Nu'man, yaitu Al-Imam Abu Hanifah, ya. Qala wa huwa madhhabu Ahmad wa fuqaha'ul hadits, dan ini adalah pendapat Imam Ahmad dan juga ya para fuqaha dari ahli hadis. Berkenaan dengan kalau yang mencacinya muslim, ya, maka hukumnya dibunuh. Adapun kalau yang mencacinya itu seorang kafir dhimmi, juga dibunuh menurut pendapat Malik dan juga Ahmad dan fuqaha ya ulama ahlul hadis dan ahlul Madinah. Paham sampai sini? Nah, kemudian dibawakan oleh Badruddin nas Imam Ahmad yang kemarin sudah kita bahas. Qala nas alaihi Ahmad fi mawadhi' mutaaddidah. Imam Ahmad ya pernah menyatakan hal ini dalam beberapa tempat. Kemudian disebutkan yang menukilkan naqala Hanbal wa Abu Saqr wa Khallal wa Abdullah wa Abu Talib. Ini semuanya murid Imam Ahmad. Menukil dari Imam Ahmad. Bahwa Imam Ahmad mengatakan annahu yuqtalu musliman kana aw kafiran. Jadi pendapat Imam Ahmad kalau pencacinya itu muslim atau orang kafir sama hukumnya dibunuh. Paham? Berkenaan dengan kalau yang mencacinya muslim ijma'iyah. Ya. Artinya perkara yang disepakati. Tapi kalau yang mencacinya itu non-muslim atau orang kafir dhimmi, ini ada khilaf. Qila li Ahmad, kemudian ada yang berkata kepada Imam Ahmad, fi hadis, apa dalilnya? Apa ada hadis berkenaan dengan hal ini? Qala na'am, iya, ahadits minha. Bahkan ya ahadits. Ya bukan cuma satu hadis. Ya di antaranya haditsul a'ma. Ya hadis orang yang buta, alladzi qatala al-mar'ah. Yang dia membunuh ya seorang wanita. Yang kemarin sudah kita sebutkan hadisnya ini ya. Di halaman 53 ya dari kitab yang sama. Itu hadisnya
Disebutkan di sini qala al-hadits tsani ma ruya ibnu Abbas anna kanat lahu ummu walad. Ada seorang buta, dia menikah dengan perempuan yang membawa anak. Tashtumun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa taqa'a fihi. Selalu mencaci Nabi dan merendahkan beliau. Fa akhadha al-mighwal, kemudian diambil pisau dapur, wa wada'ahu fi batniha, dan diletakkan di perut istrinya. Wattaka alaihi, dan dia pun duduk di atasnya. Ditaruh, didudukin. Ya, apa yang jadinya? Masuk. Ya, pisaunya masuk ke perutnya. Ya, faqatalaha. Akhirnya mati. Dzukira dzalika lin-nabi. Kemudian kasusnya diangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya dia ya tindakan pribadi ini. Ya. Kemudian baru disampaikan kepada Nabi akan kejadian peristiwa ini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa'adara damaha. Nabi pun ya, menggugurkan darahnya. Maksudnya apa? Tidak meminta dari yang membunuhnya dia. Ya, digugurkan dia. Ya, nggak ada dendanya. Jadi hadis ini justru yang menjadi dalil ya bahwa seorang kafir zimmi, tadinya dia ahli zimmah, apabila dia mencaci Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dibunuh. Nah, berkenan apakah sekarang kan beredar harus pemerintah, itu masalah khilafiyah, Mas. Ya, nggak ada urusannya sama mazhab, sama aliran. Ya, nanti akan kita temuin di sini di kitab Syarih Muslim. Ya, keterangan dari Ibnu Taimiyah. Ya. Dan bahkan banyak peristiwa-peristiwa ya dalam kasus-kasus seperti itu ya menjadi tindakan ya pribadi. Walaupun persoalannya adalah ya terkadang orang mengatakan ya irtikab ya atau menghindari kemudaratan yang lebih besar. Itu masalah ijtihadiyah. Ya, enggak ada urusannya sama aliran, tidak ada urusan sama mazhab. Ya, bisa menurut dia itu lebih besar mudaratnya, bisa menurut yang lainnya justru kalau dibiarkan lebih besar mudaratnya. Itu. Ya, jangan karena persoalan ini seorang memaksakan pendapatnya. Bahkan riwayat yang ada kita lihat adalah tindakan-tindakan pribadi ini. Min haditsul a'ma alladhi qatala al-mar'a, di antaranya hadis orang buta yang membunuh istrinya. Hina sami'a tashtumun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika dia mendengar ya bahwa istrinya ini mencaci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala hadits Husain, dan juga hadisnya Husain. Ya, disebutkan di ta'liq di sini. Akhrajahu al-Khallal fi ahkam ahli al-milal. Diriwayatkan oleh al-Khallal dalam kitab Ahkam Ahli al-Milal dari hadisnya Husain dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, marra bi rahib, dia melewati seorang rahib ya ulama Yahudi, faqala hadza yasubbu nabiyya nabiyana sallallahu alaihi wasallam, orang ini mencaci nabi, itu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Ibnu Umar, kata Ibnu Umar, lau sami'tu laqataltu, kalau aku mendengarnya langsung aku akan bunuh dia. Ya, inna lam nu'tihim ad-dhimma ala an yasubbu nabiyana, kami tidak pernah memberi kepadanya perlindungan ya dhimmah ya sebagai ahli zimmah untuk mencaci Nabi kita. Artinya kalau orang kafir zimmi mencaci Nabi sallallahu alaihi wasallam, hilang zimmahnya. Ya, berdasarkan ayat. Apa ayatnya yang sudah saya bacakan? Ya, wa inna kathu aymanahum min ba'di ahdihim wa ta'anu fi dinikum faqatilu a'immatal kufri. Kalau mereka melanggar janji dan mencela agama kalian, maka bunuhlah pimpinan-pimpinan kekafiran itu. Qala wala yusqata, dan tidak dimintai taubat dulu. Artinya langsung prosesnya. Ya, tanpa istitabah. Ya, tanpa proses dimintai taubat. Memang yang lebih ya apik kelihatannya ya kalau pemerintahnya menegakkan hukum had kepada para penista agama. Tapi sekarang kalau pemerintahnya misalnya pemerintah kafir seperti di Prancis, ya, apa yang bisa diharapkan? Kemudian pertimbangan maslahat dan mafsadat. Kadang-kadang orang juga bisa aja melihat bahwa justru yang maslahat adalah menindaknya. Kenapa? Ya,
Karena orang-orang kafir telah berlebihan dalam merendahkan Islam. Ya. Tapi kan akhirnya cipta Islam menjadi buruk. Ya. Sampai sekarang pun juga buruk. Bahkan semakin buruk ketika umat Islam dicolek, diapa-apain, diapa-apain. Ya. Jadi itu persoalan-persoalan yang tidak pantas dijadikan saling mendiskreditkan. Justru yang harusnya kita apresiasi itu adalah orang yang melakukan tindakan itu. Tentu dia cemburu kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, makanya dia karena keimanannya dia bergerak. Bukan malah dia yang disalah-salahkan. Qala rawahu Abu Bakar. Kedua riwayat ini, itu yang pertama riwayat Al-A'ma dan juga hadis Husain, keduanya diriwayatkan oleh Abu Bakar dalam Asy-Syafi'i. Ini termasuk kitab yang mafqud. Kitab yang hilang biasa kitab itu kadang hilang disebabkan karena peperangan di masa-masa yang lampau. Fala khilafa anhu annahu yuqtal, maka enggak ada perbedaan pada nasnya Imam Ahmad bahwa seorang kafir zimmi itu dibunuh kalau dia mencaci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala wa annahu yantaqidu ahduhu. Dan bahwa perjanjian atau perlindungan buat dia menjadi gugur. Kenapa yang dibahas cuma zimmi doang? Kenapa enggak muahad? Sama muahad. Muahad itu tadinya kafir harbi, kemudian terikat perjanjian. Kalau kafir harbi gimana? Kafir harbi walaupun dia enggak mencaci diperangi. Dengan syurut, dengan syarat-syarat yang ada. Qala wa dzakara al-qadhi riwayatan fi dhimmi. Al-qadhi Qadhi Abu Ya'la maksudnya. Beliau menyebutkan sebuah riwayat tentang kalau yang mencacinya seorang kafir dhimmi. Qala annahu la yantaqidu ahduhu. Maksudnya riwayat dari Imam Ahmad. Jadi ada sebuah riwayat dari Imam Ahmad di mana Imam Ahmad berpendapat lain. Padahal sebelumnya sudah dijelaskan bahwa nggak ada khilaf di kalangan, tidak ada khilaf tentang pendapat Imam Ahmad. Sekalipun yang mencacinya itu seorang kafir dhimmi, hukumnya dibunuh juga. Tapi Al-Qadhi Abu Ya'la menyebutkan riwayat lain. Berkenaan dengan kalau yang membunuh itu seorang kafir dhimmi, annahu la yantaqidu wa'duhu. Tidak gugur perjanjian, artinya tidak menjadi halal dibunuh. Qala wa tabi'ahu jama'atun min ashab. Dan pendapat ini juga diikuti oleh sekelompok dari murid-murid Imam Ahmad Kasyarif seperti Asy-Syarif, Ibnu Aqil, Abdul Khattab dan Hulwani. Dzakaru fi jami'il af'al allati fiha ghadabah. Mereka menyebutkan hal ini bahwa orang kafir dhimmi itu tidak menjadi gugur perlindungannya dalam semua perbuatan, artinya pada semua perbuatan yang dilakukan oleh si kafir dhimmi ini allati fiha ghadabah, yang membuat marah umat Islam. Maksudnya apapun yang dilakukan oleh seorang kafir dhimmi yang merendahkan baik Nabi atau selain Nabi, itu la yantaqidu ahduhu, tidak menjadi gugur perlindungannya. Qala lati fiha ghadadatun 'ala al-muslimin wa ahadihim. Mereka menyebutkan hal ini pada semua perbuatan orang kafir ini yang di situ terdapat ghadadah. Ghadadah itu adzullah wan manqasah wal aib. Ghadadah itu artinya mendiskreditkan, memojokkan, membuli, baik muslimin atau salah seorang dari mereka. La yantaqidu ahduhu. Perlindungan kepada si dhimmi ini tidak menjadi gugur. Fi nafsin, apakah diri si muslim yang dicelanya, au malin atau hartanya yang dirugikannya, au dinin atau bahkan agamanya. Mithli sabbir rasul, termasuk dalam hal ini mencaci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayatain. Ada dua riwayat berkenaan dengan hal ini. Matifaqi mal'anal madhab intiqadu bidzalik. Padahal mereka sebelumnya sudah sepakat. Kalau mazhabnya Ahmad
mazhabnya Imam Ahmad ya gugur perlindungannya. Tapi setelah kesepakatan ini mereka ya menyelisih. Ya. Qala wa qadhful muslim ala riwayatain, dan berkenaan dengan mencela seorang muslim, ya mereka menyebutkan ada dua riwayat. Ya, kesimpulannya apa? Jadi dalam mazhab Ahmad itu ya udah ada kesepakatan ya, bahwa sekalipun yang mencacinya kafir dibunuh. Tapi ada sebagian dari murid Imam Ahmad yang menyelisih pendapat Ahmad ini, bahwa dalam masalah ini ada dua riwayat. Ada yang mengatakan ya gugur perlindungannya, ada yang mengatakan tidak gugur. Ya. Tumahala kulluhum dzakaru anna sahabar Rasul yuqtal. Tapi mereka semuanya juga menyebutkan, ini masih tentang mazhabnya Ahmad. Ya. Dan mazhabnya Ahmad itu sampai kepada kita, mazhab para imam bukan Ahmad aja, sampai kepada kita melalui murid-muridnya. Ya, terkadang ini para muridnya ini berselisih. Kata guru saya gini gitu. Yang lainnya bilang, enggak, kata guru saya begini. Ada yang bilang, enggak, itu pernah dia ngomong begini, pernah dia juga ngomong gitu. Gitu kan? Tsumma haula kulluhum dzakaru anna sahabar Rasul yuqtal. Kemudian semua mereka menyebutkan bahwa orang yang mencaci Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dibunuh. Wa in kana dzimmiyan. Walaupun pelakunya itu seorang ahli zimmah, wa anna ahdahu yantaqid, dan bahwasanya perjanjiannya atau pelindungannya itu menjadi gugur. Artinya mereka menyebutkan dua riwayat. Ya, ada yang mengatakan gugur, ada yang mengatakan tidak gugur. Ya, di samping mereka juga mengetahui bahwa mazhab Ahmad dalam masalah ini, sekalipun pelakunya itu zimmi, tetap gugur. Qala Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam, maksudnya Ibnu Taimiyah, wa hadha aqrab min tilka at-tariqah wa ala riwayat allati taqul la yantaqidu al-ahdu bidzalik, dan ini lebih dekat. Ya, pendapat ini ya lebih ya mencocoki pendapatnya Ahmad. Wa ala riwayat allati taqul la yantaqidu al-ahd bidzalik fa inna ma dzalika idza lam yakun masyrutan alaihim. Ya, dan juga lebih dekat dari pendapat yang mengatakan ya tidak gugur perlindungannya. Nah, ada lagi yang bilang kalau diambil syarat dari seorang kafir zimmi ini, aku beri padamu perlindungan tapi dengan syarat tak boleh mencaci agama kami. Nah, kalau pernah diambil syarat, maka kalau dia mencaci gugur. Jadi dia telah melanggar janjinya. Fa inna madzalika idza lam yakun masyrutan alaihim. Ya, jadi ada yang mengatakan ya bahwa ya perlindungannya itu menjadi gugur ya kepada orang kafir zimmi yang mencaci Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kalau sebelumnya pernah disyaratkan. Tapi kalau sebelumnya belum pernah disyaratkan, maka enggak gugur gitu. Tapi ini pendapat agak lucu, ya, karena hukum asalnya yang namanya orang kafir ahli zimmah, ya nggak boleh dia mencaci agama. Qala fa in kana masyrutan fa fihi wajhan. Kalau pernah disyaratkan ada dua pendapat. Ahaduhuma yantaqidu. Yang pertama mengatakan kalau setelah disyaratkan terus dia mencaci maka gugur. Qala al-Kharqi wa sahahu al-Amidi. Ini pendapat al-Imam al-Kharqi dan dibenarkan oleh al-Amidi. Wa tsani la yantaqidu. Dan yang kedua mengatakan tidak gugur juga, sekalipun sudah pernah disyaratkan. Qala al-Qadhi, dan ini pendapat Qadhi Abu Ya'la. Qala wallazi alaihi amatul mutaqaddimin min ashabina. Dan yang menjadi pendapat yang diikuti oleh mayoritas ya para pendahulu dari murid-murid Imam Ahmad, wa man tabi'ahum min al-mutaakhirin, dan para ulama-ulama belakangan yang mengikuti mereka, qala iqraru nususi ala hali, itu membiarkan nas Imam Ahmad sesuai aslinya. Waqad nassa ala anna sabr Rasul yuqtal. Sedangkan Ahmad sendiri sudah menaskan, membuat pernyataan sendiri bahwa orang yang mencaci Rasul itu dibunuh. Maka ya harus ini dibiarkan pendapat ini. Artinya dibiarkan, ya nggak usah ada lagi khilaf setelahnya. Yuqtal wa yantaqidu ahduhu, dan menjadi gugur perlindungannya.
Wa kadza man jassasa 'alal muslimin, begitu juga yang memata-matai kaum muslimin. Au zana bi muslimatin, atau menzinai seorang muslimah. Jadi lakinya seorang kafir dhimmi, perempuannya seorang muslimah, dia perkosa misalnya. Ya, maka masuk hukumnya seperti orang, ya, hukumnya disamakan dengan orang yang mencaci Rasulullah SAW. Kalau qatala musliman, atau dia membunuh seorang muslim, atau qata'a at-tariq, atau dia melakukan begal di jalan. Ya, pelakunya orang kafir dhimmi, begal di jalan, maka dia yuqtal wa yantaqidu ahduhu, dia dibunuh dan juga perlindungannya gugur. Qala wa nassa 'ala anna qadfal muslim, dan Imam Ahmad juga telah menegaskan nas dengan secara nas bahwa orang yang, ya, qadhafal muslim, menuduh seorang muslim baik-baik berzina, au saharahu, ya, atau mensihirnya, melakukan sihir, ya, korbannya seorang muslim, la yakunu naqdan lil ahdi, perbuatannya tidak menggugurkan perlindungannya. Ya, jadi yang menggugurkan perlindungannya itu, ya, mencaci Rasul, begitu juga mata-matai kaum muslimin, ya, menzinai seorang muslimah, atau membunuh seorang muslim, atau, ya, melakukan begal. Qala Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa hadha huwal wajib, dan inilah yang wajib, taqriru nususihi, yaitu, ya, membekukan nasnya Imam Ahmad. Artinya enggak lagi terjadi khilaf setelahnya. Qala fala yukharraj minha syai'un lil farqi baina nususihi. Ya, maka enggak boleh terjadi lagi khilaf setelah ada nas dari Imam Ahmad. Nah, ini pendapat Imam Ahmad. Jadi pendapat Imam Ahmad dalam masalah ini, ya, walaupun ada perbedaan di kalangan murid-muridnya, ya, yaitu, ya, yang wajib adalah kembali kepada nasnya. Di mana Imam Ahmad sendiri telah menyebutkan secara nas, sekalipun pelakunya itu orang kafir dhimmi, ya, tetap pelakunya dibunuh. Qala wa amma Syafi'i fal mansus anhu, adapun Imam Syafi'i pindah pada mazhab Syafi'i. Adapun Imam Syafi'i fal mansus anhu, yang ditegaskan oleh beliau secara langsung, annahu yantaqidul ahd bisabbihi, bahwa orang yang mencaci Nabi, ya, kalau dia kafir dhimmi, maka gugur, ya, perlindungannya. Ya, seperti perkataan Ibnu Umar, wa inna la nu'tihim adh-dhimma ala an yasubbu nabiyana, kita tidak memberikan mereka dhimmah, perlindungan, ya, untuk mencaci Nabi kita. Artinya kalau dia sudah mencaci Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka, ya, perlindungannya gugur. Kalau annahu yuqtal, kata Imam Syafi'i secara nas, dan juga pelakunya dibunuh. Ya, ini berkenaan dengan kalau yang mencacinya siapa? Muslim atau kafir yang kita bahas di sini? Ya, kafir. Kalau muslim nggak ada perbedaan pendapat. Kalau muslim nggak ada perbedaan pendapat. Ya. Qala wa amma ashabu fadzakaru fima idza dzakara Allah aw rasulahu aw kitabahu bisu wajhain. Adapun murid-murid Syafi'i menyebutkan, kalau mereka, ya, mengusik Allah, Rasulnya, atau kitabnya, menyebut kejelekan, ya, menisbatkan kepadanya kejelekan. Para murid-muridnya menyebutkan ada dua pendapat. Wa minhum, diantaranya, man farraqa baina an yakuna masyrutan am la. Ada yang menyebutkan tergantung pernah disyaratkan atau enggak. Ya, disyaratkan maksudnya, ya udah, kamu sekarang bayar jizyah pada pemerintah Islam, tapi syaratnya loh, kita enggak perangi kamu enggak boleh mencaci Nabi. Itu disyaratkan. Ya. Wa minhum man haka hadhihi al-wujuh aqwalan wal mansur fi kutubil khilaf anhu anna sabban Nabi sallallahu alaihi wasallam yanqudul ahad wa yujibul qatl. Dan di antara mereka, ya, man haka hadhihi al-wujuh aqwalan, ada yang menghikayatkan pendapat-pendapat lain. Tapi yang dikuatkan dalam kutubul khilaf, ya, anna sabban Nabi sallallahu alaihi wasallam yanqudul ahad, bahwa orang yang mencaci Nabi sallallahu alaihi wasallam gugur, ya, perlindungannya, wa yujibul qatl, dan wajib dibunuh. Kalau amma Abu Hanifah wa ashabuhu faqalu, adapun pendapat Abu Hanifah dan murid-muridnya, mereka mengatakan, qala la yantaqidul ahdu bis-sabbi,
tidak menjadi gugur perlindungannya dengan mencaci Nabi. Qala wala yuqtalu bidzalik, dan pelakunya tidak dibunuh. Ini ya, kembali lagi ini tentang siapa? Orang kafir zimmi. Kalau muslim tidak ada perbedaan pendapat. Tapi kalau nggak dibunuh diapain? Qala lakin yu'azzar. Ya, dia ditakzir, diberikan hukuman. Ya. Ala idharul munkarat, karena menampakkan kemungkaran, wa min usulihim, dan di antara usulnya mazhab Abu Hanifah, anna ma la qatla fihi indahum mithlu qatl bil muthaqqal wal jima' fi ghairi al qubul idza takarrar falil imam an yaqtul fa'ilahu. Baik. Bahwa perbuatan yang tidak ada hukum ya had dengan cara dibunuh menurut mazhab Imam Abu Hanifah, seperti misalnya membunuh dengan benda yang berat ya, atau menggauli ya pasangannya selain pada yang biasanya apabila berulang ya. Qala falil imam an yaqtula fa'ilahu, maka pemimpin muslim ya boleh membunuh pelakunya. Jadi sekalipun menurut pendapat Imam Abu Hanifah bahwa orang yang mencaci Nabi itu ya tidak gugur perlindungannya, tapi boleh bagi imam untuk ya mengambil pendapat membunuhnya. Ya, karena ini kembali kepada ijtihad. Kembali kepada ijtihad si imam. Falil imam man yaqtula fa'ilahu, boleh bagi pemimpin muslim untuk ya berijtihad membunuh pelakunya. Ya, termasuk juga di sini ya orang yang membunuh ya korbannya dengan benda yang berat, atau orang yang menggauli istrinya bukan di tempat yang biasanya. Qala walau an yazida 'ala al-hadd al-muqaddar, dan boleh juga bagi imam untuk menambah hukumannya selain bunuh itu. Idza ra'a al-maslahah, kalau imamnya melihat ada maslahat. Tujuannya agar apa? Agar orang berhenti dari tindakannya itu. Apa tindakannya? Pembahasan kita tentang mencaci Nabi. Ya, artinya sekalipun menurut pendapat Imam Abu Hanifah bahwa orang kafir zimmi yang mencaci Nabi itu tidak gugur perlindungannya dan tidak dibunuh, tidak wajib membunuhnya, boleh bagi imam untuk membunuhnya. Tujuannya apa? Kalau dilihat ada maslahat sehingga akhirnya orang berhenti dari mencaci Rasulullah. Gitu. Wa yuhammalu ma jaa'a an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi min al-qatl fi mithli hadhihi al-jara'im ala anna ra'a al-maslaha fi dhalik. Terus gimana dengan riwayat-riwayat para sahabat yang membunuh orang yang mencaci Nabi? Menurut pendapat Imam Abu Hanifah, itu karena mereka melihat maslahatnya kuat untuk dibunuh. Ya, jadi bukan wajib dibunuh. Tapi kembali kepada pandangan pemimpin muslim, ya kalau dia lihat ada maslahatnya. Kalau yusammunahu al-qatl siyasatan, mereka menamakan kalau imam memilih pelakunya harus dibunuh, itu karena emang siasat. Ya, karena ada maslahat sehingga ketika orang lihat oh pelakunya dibunuh, maka akhirnya orang enggak sembarangan merendahkan kehormatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulannya apa? Sekalipun Imam Abu Hanifah berpendapat kalau yang mencacinya itu orang non muslim, dia dari ahli dhimmah, ya, mencaci Nabi sallallahu alaihi wasallam, pendapat Abu Hanifah apa? Tidak gugur ya perlindungannya dan pelakunya tidak dibunuh, tapi boleh bagi imam untuk membunuhnya. Kalau ya si imam itu berpendapat ya bahwa maslahatnya besar dengan membunuhnya. Jelas sampai sini? Ya. Adapun kalau yang mencacinya seorang muslim, maka enggak ada khilaf. Enggak ada perbedaan pendapat. Dibunuh. Kalau di sini qala wa hasiluhu, simpulannya anna lahu an yu'azzar bil qatl. Jadi membunuh itu menurut pendapat Imam Ahmad itu bagian dari takzir, bagian dari takzir. Boleh ditakzir dengan cara dibunuh, boleh ditakzir dengan cara yang lainnya. Jadi pokoknya dikasih hukuman yang berat. Ya, termasuk juga boleh ya di dalamnya dengan membunuhnya. Wa hasilu anna lahu an yu'azzar bil qatl fil jara'im allati taghalladat bit tikrar. Kesimpulannya bahwa boleh bagi imam
untuk menghukum si pelaku dengan cara membunuhnya. Ya, fil jara'im allati taghalladat bil iqrar. Ya, pada perbuatan kejahatan yang berulang-ulang. Dan itu kasusnya berat, seperti mencaci Nabi itu kasusnya berat. Ya, maka sekarang nih dengan didiamkannya para penista agama, akhirnya apa? Akhirnya orang gampang terus menistakan Islam. Ya, cuma materi 6.000 apa susahnya. Lagi dibela buat orangnya apa? Orangnya ya terkena gangguan jiwa katanya. Ketika ketangkap terkena gangguan jiwa. Maka berhenti nggak orang-orang mencaci Islam? Nggak berhenti orang mencaci Islam. Kapan berhenti? Kalau ada ya hukuman yang setimpal. Apa itu? Dibunuh. Maka pemerintah harusnya membunuh. Jangan membiarkan aksi-aksi sporadis nanti muncul. Ya, sehingga tentu ya tidak dipungkiri mungkin akan timbul kontra dan akan timbul kemungkaran yang lebih besar. Nah, pemerintah harus mencegah itu. Ya. Bahkan menghukum dengan hukuman yang berat, bukan dengan penjara. Mungkin bukan dengan ya dipenjarakan. Wa hasilu anna lawan yu'azzir bil qatli. Kesimpulannya bahwa boleh bagi imam untuk mentakzir. Takzir itu apa? Menghukum. Ya, sekalipun dengan bil qatl, dengan membunuhnya. Fil jara'im allati taghalladat bit tikrar, pada kejahatan yang berat yang berulang. Qala wa aktsaruhum bi qatli man aktsara fi sabbir rasul. Begitu juga kebanyakan muridnya Imam Abu Hanifah juga memfatwakan ya bolehnya membunuh orang yang banyak mencaci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun orang kafir itu kafir ahli zimmah, kafir zimmi. Jadi kesimpulannya mazhab Abu Hanifah, dia menyelisih berkenaan dengan kalau yang membunuhnya ahli zimmah ya. Enggak dibunuh dan tidak gugur perlindungannya. Tapi sekalipun itu pendapatnya, mereka mengatakan boleh bagi imam kalau melihat ada maslahatnya bunuh. Gitu. Ya. Kemudian juga para murid-muridnya ada yang berpendapat kalau terlalu seringnya orang mencaci Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya bunuh juga. Qala wa aktsaru bi qatli man aktsara fi sabbir rasul min ahli dhimmah. Wa in aslam. Dan kebanyakan muridnya Imam Abu Hanifah memfatwakan bolehnya membunuh orang yang intensitasnya udah keseringan mencaci Rasulullah SAW. Sekalipun dia itu ahli zimmah, sekalipun dia masuk Islam setelahnya. Ya, seperti kasus Ishaq ini nanti. Yang karenanya ditulis risalah ini. Ya, dikisahkan dia lari ke Madinah masuk Islam, dikejar sama keponakannya dibunuh. Sekalipun dia sudah masuk Islam. Qalu yuqtalu siyasatan. Dia tetap dibunuh menurut pendapat Abu Hanifah siyasatan. Sebagai siasat. Apa itu maksud siasat? Ya. Agar orang enggak mempermainkan kehormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi. Tujuannya untuk menciptakan apa? Menciptakan ya ketakutan dari melakukan perbuatan kejahatan yang berat ini. Apa itu? Mencaci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini harus dijaga dengan hukum-hukum seperti ini. Jadi kesimpulannya dalam 4 mazhab ya yang menyelisih berkenaan dengan orang kafir ini cuma Abu Hanifah. Tapi setelah kita lihat bagaimana pendapat Imam Abu Hanifah sendiri, juga pendapat murid-muridnya, tetap orang itu dibunuh tapi membunuhnya sebagai siasatan. Ya, agar orang-orang berhenti dari tindakan ya mempermainkan kehormatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai sudah dari pembawaan macam-macam mazhab dalam masalah ini. Pembahasan yang berikutnya kita akan masuk pada dalil-dalilnya. Ya, dalil-dalil dari ayat dan juga dari hadis. Wallahu taala ala wa ala. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jazakallahu khairan. Apa hukum memanfaatkan kulit ular atau kulit buaya untuk tas dan sebagainya? Tapi ini kembali kepada ya hukum dagingnya. Ya. Ini buaya yang sahih, buaya hukumnya haram. Ya, hukumnya haram dimakan. Ya. Walaupun ada yang menggolongkan dia itu termasuk hewan air yang halal, tapi yang sahih
ya hukumnya haram dimakan. Ya, termasuk dalam hal ini juga ular. Ya. Maka kulitnya nggak bisa dimanfaatkan. Ya, tidak bisa dimanfaatkan untuk ya komoditas. Ya, seperti misalnya dibuat tas, atau dibuat dompet atau seterusnya. Ya, jadi dilihat kepada ya dia masuk ke dalam jenis hewan yang halal atau yang haram dimakan. Ya, kalau yang haram sekalipun disembelih dengan sembelihan syar'i nggak boleh. Ya, walaupun disamak. Ya, seperti yang tadi telah dijelaskan. Allahu a'lam. Ada pertanyaan? Udah kesiangan ya? Belum makan. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.